Sahelus Iliji Ginting. Kalian tahu nggak perbedaan antara otot fast twitch dengan slow twitch? Atau kalian tahu nggak mengapa pelari sprint memiliki otot yang kekar dan badan yang eksplosif, sedangkan pelari maraton cenderung lebih ramping daripada pelari sprint? Maka dari itu kita akan membahas pertanyaan yang tadi di video kali ini. Saksikan. Ini, kita bakal mulai dari dasar-dasarnya dulu. Terus kita bedah satu persatu tipe ototnya. Lihat mana peran genetik dan latihan. Dan yang paling penting, gimana cara kita manfaatin ilmu ini buat latihan sehari-hari. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar kita semua satu frekuensi, kita harus paham dulu apa itu serat otot. Anggap aja ini tuh mesin-mesin super kecil di tubuh kita yang bikin kita bisa gerak. Simpelnya gini, serat otot itu ya sel-sel yang ngebangun otot kita. Setiap kali kita gerak, mau itu ngangkat barbel yang berat banget, atau cuma kedip mata, itu semua hasil kerja bareng jutaan sel-sel super kecil ini. Coba bayangin deh boneka Matryoshka dari Rusia, yang boneka di dalam boneka itu. Nah, otot kita tuh kayak gitu. Otot besar kita itu boneka paling luar. Kalau kita buka, di dalamnya ada fasciculus. Buka lagi, ketemu deh sama serat otot. Dan kalau kita intip lebih dalam lagi, ada yang namanya myofibril. Keren kan? Semuanya nyambung dan kerja bareng jadi satu kekuatan besar. Nah, sekarang kita kenalan sama karakter pertama kita, si otot slow twitch atau tipe I. Ini dia nih sang jualannya daya tahan, si pelari maraton di dalam tubuh kita. Jadi si tipe A ini itu pekerja keras yang efisien banget. Kontraksinya emang lebih pelan, tapi jangan salah, dia bisa kerja terus-terusan tanpa capek. Kenapa disebut otot merah? Soalnya banyak banget aliran darah dan oksigen di sana. Persis kayak mesin diesel deh. Gak butuh ngebut, yang penting irit dan tahan lama buat perjalanan jauh. Terus kapan kita pakai otot ini? Ya pas kita lari maraton, sepeda santai pas weekend, atau bahkan pas kita duduk tegak kerja di depan laptop seharian. Pokoknya semua aktivitas yang butuh daya tahan, yang durasinya panjang, itu andalannya si otot slow twitch. Oke, sekarang kita pindah ke lawannya. Si pembangkit tenaga, otot fast twitch atau tipe I. Kalau tadi tipe I itu mesin diesel, nah yang ini mesin jet tempur di tubuh kita. Beda banget sama saudaranya, tipe I ini soal kecepatan dan power. Kontraksinya super cepat, tenaganya dahsyat, tapi ya itu, cepat banget capeknya. Dia nggak pakai oksigen, tapi pakai cadangan energi yang namanya glikogen. Ibarat mobil balap akselerasinya gila-gilaan, tapi bensinnya boros banget. Tapi tunggu dulu. Si kali fast twitch ini ada dua jenis lagi loh. Ada tipe IX, ini yang paling gila ledakannya. Pikirin aja Usain Bolt pas lari sprint. Nah ada juga tipe IA. Ini tuh kayak gabungannya. Dia kuat dan cepat, tapi sedikit lebih tahan capek. Ini otot andalannya para pemain bola atau basket yang butuh lari cepat berkali-kali dalam satu pertandingan. Jadi kapan pasukan ini dipanggil? Ya pas kita butuh gebrakan. Waktu lari sprint 100 meter, angkat beban berat di gym, loncat buat slam dunk, atau pas lagi smash bulu tangkis. Semua gerakan yang butuh ledakan tenaga instan, itu kerjaannya si fast twitch. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolar. Kita ini terlahir jadi sprinter, atau pelari maraton. Apa semua udah ditentuin sama gen kita? Atau latihan bisa mengubah segalanya? Yuk kita lihat pertarungan antara genetik versus latihan. Coba kita lihat perbandingannya langsung. Dari kecepatan kontraksi, daya tahan, sampai sumber energinya. Kelihatan banget kan bedanya? Inilah jawaban ilmiah kenapa badan sprinter dan pelari maraton itu beda banget. Mereka, sadar atau enggak, fokus melatih sistem otot yang paling dominan buat cabang olahraga mereka. Dan ini bukan beda tipis-tipis loh. Pelari maraton kelas dunia itu bisa punya sampai 80% otot slow twitch di kaki mereka. Sebaliknya, sprinter elite, komposisinya bisa kebalikannya, sampai 80% fast twitch. Nah ini yang sebenarnya keuntungan genetik yang gila banget. Jadi, apa dong yang nentuin komposisi otot kita? Ternyata, ini perpaduan. Sekitar 45% itu emang bawaan lahir, genetik. Itu kartu yang kita dapat. Tapi, kabar baiknya, sekitar 55% sisanya itu bisa kita bentuk lewat latihan dan lingkungan. Kita emang gak bisa ganti kartu kita, tapi kita bisa belajar cara mainin kartu itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini beneran terjadi loh. Latihan yang spesifik itu bisa mengubah otot kita sampai ke level sel. Latihan daya tahan misalnya akan ngajarin otot kita buat jadi lebih efisien pakai oksigen, jadi lebih mirip karakter tipe I. Sementara itu,
Latihan kekuatan bukan cuma bikin otot tipe 2 jadi lebih gede, yang kita sebut hipertrofi, tapi juga bikin otot itu jadi lebih pintar buat ngeluarin tenaga secara eksplosif. Oke, setelah kita ngobrolin semua teorinya, sekarang bagian yang paling seru. Gimana caranya kita pakai ilmu ini biar latihan kita makin pintar dan tujuan kita tercapai? Salah satu perubahan paling umum yang terjadi kalau kita rutin latihan itu adalah setelah tipe X kita yang super kuat tapi boros itu berubah jadi tipe IA yang lebih seimbang. Jadi otot kita secara keseluruhan jadi lebih atletis, lebih siap pada berbagai macam tantangan, kayak cuma buat satu gerakan aja. Intinya simpel, latihlah sesuai apa yang mau Anda capai. Kalau tujuannya buat lari half marathon, ya perbanyak latihan daya tahan kayak lari jarak jauh atau sepedaan. Kalau mau lompatannya lebih tinggi atau pukulannya lebih kencang, ya fokus ke latihan kekuatan dan ledakan, kayak sprint, angkat beban, atau lompat-lompat. Otot kita itu pintar, dia bakal beradaptasi sesuai perintah yang kita kasih. Jadi sebagai penutup, ingat ya, nggak ada yang namanya otot yang lebih baik. Dua-duanya itu keren dan punya fungsinya masing-masing. Pertanyaannya bukan mana yang lebih bagus, tapi apa tujuan saya. Jadi, kenali tubuh Anda, berlatihlah dengan cerdas, dan bangun mesin terbaik versi Anda sendiri. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan apa perbedaan antara otot fast twitch dan slow twitch. Jadi sekarang intinya latihlah otot sesuai dengan cabang olahraga yang kalian sukai dan latihlah dengan maksimal agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Saya Luis, sekian, terima kasih.